Pemirsa, maraknya dugaan pelanggaran pemilu membuat perlunya Kawal Pemilu 2024. Lalu bagaimana program Kawal Pemilu bisa membantu menjaga kualitas pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan co-founder kawalpemilu.org, Elina Ciptadi. Selamat sore, Mbak Elina. Selamat sore Mbak Eva, terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Mbak Elina, di tengah isu kecurangan pemilu 2024, bagaimana gerakan Kawal Pemilu bisa mengawasi jalannya pemilu 2024 agar bisa berlangsung jujur dan adil? Nah, sebenarnya pertama mudah sekali bagi warga itu untuk memonitor hasil hitung suara di TPS-nya dan menjaganya agar suaranya tetap sedemikian sampai di level nasional. Hanya dengan modal HP dan beberapa menit atau beberapa detik waktunya itu sudah bisa memonitor, sudah bisa terlibat dalam proses monitoring untuk suara. Jadi di hari H jangan cuma nyoblos, tapi jam 1 kembali ke TPS ketika sedang terjadi penghitungan suara untuk Pilpres. Dan kemudian setelah suara Pilpres itu selesai, itu formnya itu publik bebas untuk memotret. Jadi foto hasil hitung Pilpres itu sekitar jam 1-an, antara jam 1 kemudian setelah itu tinggal unggah ke kawalpemilu.org. Sistemnya kami sudah buat sangat mudah, tidak perlu download aplikasi via web, sehingga tidak perlu aplikasi, tidak perlu data pribadi apapun, hanya tinggal login ke kawalpemilu.org, kemudian mengupload foto yang sudah diambil sebelumnya, halaman 2 dari Pilpres. Hanya dengan melakukan itu saja, ambil foto dan kemudian upload, itu hanya butuh waktu beberapa detik, itu teman-teman di semua TPS di seluruh Indonesia sudah bisa terlibat dalam memonitor suara rakyat yang terwakili di TPS tersebut. Iya, modalnya handphone untuk memonitoring ya pemilu 2024. Ya. Ini kan juga sudah disosialisasikan ke media sosial. Lalu bagaimana respon dari netizen untuk juga turut terlibat mengawasi pemilu besok? Nah, satu tren yang menarik yang kami lihat di tahun-tahun belakangan ini adalah sebenarnya minat untuk terlibat dalam proses politik itu tinggi. Jadi kita lihat dari percakapan di sosial media dan juga percakapan dengan keluarga besar, dengan teman-teman alumni atau apa gitu ya, di WhatsApp group itu kan hidup gitu ya, pembahasan tentang proses politik dan pemilu di tempat kita ini. Nah, jadi dengan menciptakan platform yang mudah seperti kawalpemilu.org ini, kami berharap untuk bisa menyalurkan energi untuk terlibat dalam proses politik ini menjadi satu tindakan yang nyata. Orang kan kadang-kadang bingung gimana caranya ikut memonitor atau apa gitu. Saya bukan KPPS, saya bukan apa gitu. Dengan platform ini kami memungkinkan setiap orang di Indonesia untuk memonitor. Ya, di tengah isu kecurangan pemilu 2024, apakah bisa juga terbaca trennya bahwa minat masyarakat untuk turut terlibat mengawasi pemilu itu semakin meningkat saat ini, Mbak Elina? Nah, saat ini kami ada satu fitur yang sebelumnya ini kami tambahkan, ini baru. Jadi kalau sebelumnya kami tidak tahu ada berapa orang di lapangan yang berminat untuk mengupload foto ke kami. Jadi tahunya ya hari H tiba-tiba ada foto dari mana gitu ya. Untuk tahun ini kami sudah ada fitur yang namanya Saya Jaga TPS ini. Jadi tinggal masuk ke kawalpemilu.org dan kemudian cari TPS di mana Anda akan nyoblos, dan di situ nanti ada tombol Saya akan jaga TPS ini. Itu bisa diklik supaya kami tahu bahwa di hari H dari TPS itu akan ada yang upload foto. Saat ini semalam saya ngecek sebelum saya tidur, saya belum cek lagi hari ini. Semalam itu coverage dari orang yang sudah berkomitmen untuk menjaga TPS ini 3,5%. 3,5% dari jumlah TPS di seluruh Indonesia. Cuman dari pengalaman sebelumnya itu kami juga tahu bahwa di Indonesia ini kita biasanya senangnya mepet-mepet, senangnya mendadak. Jadi kami yakin bahwa di hari H jumlah foto yang akan terkumpul akan jauh lebih tinggi, sekian kali lipat daripada komitmen yang sudah dibuat orang yang 3,5% ini. Mungkin untuk bandingkan aja, waktu 2019 itu kami mendapatkan unggahan foto itu dari lebih dari 100.000 TPS di seluruh Indonesia. Jadi coverage-nya waktu itu sekitar 15 sekian persen. Jadi itu lebih dari 100.000 TPS di Indonesia untuk sesuatu
yang baru pertama kali dicoba di Indonesia dalam skala nasional. Upload foto dari seluruh Indonesia. Kami dapat foto dari Aceh, dari Papua, dari pulau-pulau luar juga gitu. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang penetrasi internet seharusnya sudah lebih baik, penetrasi smartphone juga sudah lebih meluas. Jadi rasanya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mengupload foto dari TPS untuk memonitor hasil hitung. Ya, ini kan gerakan publik untuk publik juga ya. Seberapa penting partisipasi publik tidak hanya saat pencoblosan, tetapi partisipasi publik juga untuk mengawasi ya jalannya pencoblosan dan juga penghitungan suara pemilu 2024 untuk dijaga bersama kualitasnya. Betul, betul. Dan kemudian hasil tabulasinya itu juga bisa dilihat secara live di kawalpemilu.org. Jadi secara real time itu reviewer foto kami itu akan mengupload foto-foto setelah melihat bahwa oke, datanya benar, fotonya jelas, bisa dilihat, dan ini berada di TPS yang benar, mereka upload, dan begitu foto itu di-upload, publik bisa lihat fotonya, bisa lihat datanya betul atau tidak, bisa melihat tabulasinya mulai dari tingkat TPS sampai tingkat nasional, dan juga kalau misalnya masih ada 1-2 kesalahan yang reviewer kami miss, itu publik bisa mengklik tombol lapor dan melaporkan apa kesalahannya di situ. Dan kemudian semua error, semua kesalahan yang terjadi itu kami akan kumpulkan, akan kami laporkan ke KPU dan juga Bawaslu. Tetapi kan kami punya basis datanya untuk mengatakan bahwa di sini ada salah kalkulasi, mungkin di sini kok surat suara jumlah pemilihnya kok sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah DPT di TPS tersebut gitu. Itu kami sudah menciptakan sistem yang mudah untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan supaya kami juga gampang lapornya ke KPU dan Bawaslu. Baik, jadi outputnya nanti akan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu ya. Sebelumnya juga pernah dilakukan untuk diberikan kepada KPU dan Bawaslu. Yes. Bagaimana responnya? Jadi sejak 2014 dan 2019 kami juga punya tim yang kerjanya adalah mengumpulkan kesalahan-kesalahan hitung di lapangan ini untuk kemudian kami laporkan ke KPU Bawaslu, dan di kesempatan-kesempatan sebelumnya itu memang KPU responsif. Jadi 2014 yang saya paling ingat itu memang ada kemudian angka-angka yang kemudian direvisi karena temuan kami di lapangan. Tapi kalau kami melihat kedua pemilu sebelumnya itu yang terjadi itu adalah kesalahan hitung. Jadi honest mistake lah kita ngomongnya ya. Jadi misalnya angka 9 terbaca seperti 4. Atau angka 0 terlihat seperti 6. Bisa jadi juga karena lelah atau karena sudah sulit konsentrasi lagi, sudah malam atau gimana gitu. Atau memang bisa jadi memang angkanya itu tidak jelas. Jadi itu terjadi di lapangan itu wajar, cukup wajar. Tetapi sistem kami bisa mendeteksi yang seperti itu sehingga kami bisa laporkan supaya angkanya kemudian bisa direvisi. Jumlahnya tidak banyak kalau yang sebelum-sebelumnya. Baik, kalau dugaan kecurangan, bagaimana bisa melaporkan kepada kawalpemilu.org? Kami fokus pada satu single use case. Jadi hanya satu kegunaan Kawal Pemilu itu adalah memonitor hasil hitung Pilpres. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa memilih di hari H, itu lapornya bukan ke kami, itu lapornya ke Bawaslu atau ke platform lain yang memang menampung laporan-laporan sedemikian. Atau misalnya saya dapat kertas suara, tapi kertas suaranya sudah dicoblos duluan, ya itu bukan ranah kami untuk bukan ranah kami untuk kemudian merespon dan melaporkan itu ke KPU Bawaslu. Kami fokus hanya pada satu saja, yaitu mengawal perolehan suara dari tiap TPS sampai ke level nasional. Baik, Mbak Elina, kawalpemilu.org juga akan memantau real count ya. Bagaimana memastikan kecepatan dan juga akurasi dari real count ini? Ya, Mbak Elina. Pertanyaannya bisa diulang, Mbak Eva? Tadi internet saya sedikit nggak stabil. Baik. Boleh diulang pertanyaannya. Kawalpemilu.org juga akan memantau real count ya. Bagaimana memastikan kecepatan dan akurasi dari real count? Semuanya tergantung pada kecepatan upload dari teman-teman di lapangan. Jadi kalau teman-teman di TPS itu ikut penghitungan suara, memotret dan setelah itu langsung langsung mengupload ya fotonya,
semakin banyak semakin banyak dan semakin cepat foto yang kami dapatkan di tanggal 14, semakin cepat juga para reviewer foto kami ini bisa mulai bekerja. Jadi kalau misalnya kami bandingkan dengan 2014 dan 2019, di tahun 2014 itu karena datanya semuanya sudah tersedia waktu itu di situsnya KPU, tapi belum ada tabulasinya, belum ada situngnya. Jadi datanya sudah ada di situ, kami bisa melakukan real count itu hanya dalam waktu 3 hari. Dengan jumlah reviewer itu sekitar 700. Baik. Tahun 2019 kami butuh waktu sekitar 3 minggu, jadi kami mengumumkan hasil verifikasi versi kami itu di hari yang sama dengan KPU, tapi beda jam, KPU lebih cepat. Itu karena ada data-data dari provinsi mana, dari kecamatan mana tuh yang kita bolong-bolong dan kita masih berusaha untuk mencari sumber datanya. Itu jadi berarti makan waktu 3 minggu. Baik. Hopefully sekarang lebih cepat, sekali lagi dengan penetrasi internet dan smartphone yang sudah semakin meluas. Kami berharap semua teman-teman yang nyoblos besok pagi, jangan hanya nyoblos, tapi juga datang penghitungan suara Pilpres, dan setelah itu memfoto hasil hitungnya setelah hitungan suara Pilpres itu selesai. Dan satu upload ke pemilu.org. Iya, melalui partisipasi dari masyarakat ya. Tadi Anda sampaikan ada hasilnya atau outputnya nanti akan diserahkan kepada KPU dan Bawaslu. Apakah juga hasil ini bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada sengketa pemilu nantinya? Oke. Hasil pemilu yang sah itu adalah hasil rekapitulasi berjenjang. Jadi kami ini hanyalah platform untuk perbandingan independen. Data kami, sejauh sepengetahuan kami, itu data kami tidak bisa digunakan sebagai data resmi. Belum ada perangkat hukumnya untuk itu. Yang kami lakukan ini adalah menambah another layer of transparency, menambah nilai transparansi dari pemilu kita. Karena di 2 pemilu sebelumnya itu KPU sudah melakukan presiden yang baik ya dengan membuka data C1 ke publik. Dan mereka juga baru saja memberikan konfirmasi bahwa formulir C hasil, jadi formulir hasil hitungnya itu juga akan tetap bisa diakses oleh publik. Jadi kami menyambut baik banget kelanjutan dari presiden ini membuka foto atau muka salinan C hasilnya ini ke publik. Jadi semoga tidak ada yang keanehan di lapangan atau apa. Baik, mari kita kawal bersama ya pemilu 2024, Mbak Elina. Terima kasih Elina Ciptadi, co-founder Kawal Pemilu, sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.